mempersembahkan kurban dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena baiklah namamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Rekan-rekan imam yang terkasih, Bapak dan Mama, saudara-saudari, orang-orang muda, anak-anak umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salve. Shalom. Hari ini kita telah memasuki hari Minggu biasa yang ke-16. Kita bersyukur dan berterima kasih pertama-tama untuk kehidupan yang masih kita alami hingga saat ini, untuk segala pengalaman, sukacita dan juga duka cita, keberhasilan juga kegagalan. Kita percaya Tuhan selalu mengambil bagian dalam setiap langkah kehidupan kita. Sekaligus juga pada hari ini kita semua yang hadir di sini, seluruh umat di tempat ini, mau bergembira bersama kami para imam yang merayakan hari ulang tahun imamat kami yang ketiga. Tentu saja kita saling mendoakan, saling membantu dalam sebuah kehidupan yang penuh belas kasih dan pengampunan, dalam perhadapan hidup yang selalu mengarah kepada sukacita dan kegembiraan yang tidak berkesudahan. Allah yang penuh belas kasih, melalui Yesus Kristus Putramu, kami telah Kau beritahu bahwa pelayanan sejati bersumberkan pengabdian kepadamu. Hari ini kami hamba-hambamu merayakan hari ulang tahun kami yang ketiga. Engkau sendiri telah memilih kami menjadi pekerja di kebun anggur-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami agar dapat menerima sabda putra-Mu dan menerima sesama kami
serta membagi rezeki dengan mereka, maka Engkau akan membuka pintu-Mu bagi kami, serta menerima kami dalam kediaman-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Murka kalau aku berkata. Pembacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, bersabdalah Tuhan kepada Abraham, sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah melakukan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Siapa yang bermadu kami temamu. Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan kecela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Saudara, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai tugasnya yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Amamu inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Hai anak-anak orang-orang muda yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Romo. Onme leko-leko. Ya, saya tahu itu saja, sebentar harus bisa tanya lagi.
Saya tanya keadaan karena biasanya kalau kita malam sudah bento habis-habisan, sudah jai habis-habisan, meronggeng habis-habisan, pasti kalau kita siang itu kepingin tidur lebih lama. Jadi umat kapelan sini semua hadir? Hadir. Baik semua? Baik. Ya. Karena semuanya dalam keadaan baik, mari kita sama-sama merenungkan beberapa hal penting dari bacaan-bacaan di minggu hari biasa yang ke-16 ini, agar baiknya keadaan kita menjadi nyata juga dalam kehidupan doa dan karya kita setiap hari. Yang pertama, dalam perjalanan hidup dan kisah panggilan kita masing-masing, entah kami sebagai imam, bapak mama sebagai bapak keluarga atau ibu rumah tangga, anak-anak yang masa depannya kita selalu doakan untuk selalu sukses, pasti punya jalan ceritanya masing-masing. Intinya rencana Tuhan itu, biarpun kita bilang punya lika-likunya, tapi selalu punya makna yang indah untuk kita. Biarpun punya banyak godaan dan tantangan, kalau Tuhan bilang itu, ya itu sudah. Seperti yang dialami oleh Abraham dalam bacaan pertama dan Paulus dalam bacaan kedua. Dalam keadaan merindukan keturunan, Abraham tetap bersikap ramah terhadap para pengembara. Dalam keadaan menantikan janji Tuhan yang diberikan untuk Abraham, Abraham tetap menunjukkan kasih yang setia kepada sesamanya. Dan hasilnya Abraham mendapat berkat. Istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dari kesetiaan dan kebaikan hati Abraham, Allah menepati janjinya. Dan hal ini jugalah yang dialami oleh Paulus dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang pewarta. Karena Paulus percaya Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah yang telah menganugerahkan rahmat pelayanan kepada kami masing-masing. Maka sudilah mendengarkan permohonan-permohonan yang kami sampaikan ini. Bimbing para pemimpin gereja agar sebagai hamba Kristus patut dan setia kepada panggilan mereka dan berani memperdengarkan suara juga dalam keadaan yang sulit. Marilah kita mohon. Dampingilah para imammu ini dalam seluruh pelayanan mereka dan juga dalam mengatasi kelemahan-kelemahan mereka, agar mereka selalu memiliki semangat pelayanan yang tinggi demi keselamatan banyak orang dan terutama demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon. Segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami mencari tubuh dan darah Tuhan kami
Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Monsinyur Petrus Turah serta semua rohaniwan. Berkatilah kami ya Bapa para imamu yang merayakan ulang tahun imamat yang ketiga ini. Bimbing dan berkati selalu seluruh tugas karya panggilan dan pelayanan kami di tempat tugas kami masing-masing. Kiranya pelayanan kami mampu untuk membebaskan dan menyelamatkan umat-Mu yang kudus. Berkati pula seluruh umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, lebih khusus umat di Kapela Santo Yosef Renata Metz Popolo ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan ini. Tuhan kami bersyukur karena Engkau telah berkenan mendengarkan kami bila kami berpaling kepadamu. Ajarilah kami mendengarkan pula putra-Mu, agar dapat bersama-sama memasuki kedamaian yang didambakan dunia. Anugerahilah kami para imam-Mu ini dengan semangat Roh Kudus-Mu, agar di tengah berbagai macam tantangan duniawi, kami tetap setia kepadamu, sumber dan puncak hidup kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.